sosok Prabowo reasonable, secara rasional tentu lebih punya power ketimbang Ganjar Pranowo. Karena Ganjar posisinya akan sama seperti Jokowi. Walaupun dia jadi presiden, bagi Megawati dia adalah petugas partai. Jadi tetap dia akan diperlakukan seperti itu, kecuali nanti Megawati step down dari kepemimpinan PDIP. Nah itu beda lagi. Karena Puan Maharani tentu tidak punya power sekuat Megawati untuk mengatakan Ganjar adalah petugas partai seandainya Ganjar dalam posisi sebagai presiden. Jadi politik itu ya seperti itulah, akhirnya saling sandra, saling ikat, dan penuh dilema. Pilihan-pilihannya serba sulit karena pilih A kurang B, pilih B kurang A, dan lain sebagainya. Nah, intinya apa yang harus dilakukan? Ya harus dilakukan mestinya Presiden Jokowi bukan pasrah, menyelesaikan utang-utangnya. Kalau ada utang pemberantasan korupsi diselesaikan, kalau ada utang penegakan HAM diselesaikan, termasuk KM50 misalnya. Kalau ada kecenderungan keluarga ingin korupsi dan lain sebagainya, di stop. Ini berawal dari hasil ngobrol-ngobrol teman-teman yang alumni-alumni dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Itu awalnya. Kemudian baru berkembang ke seluruh Indonesia menjadi 35 DPW provinsi dan DPD dan DPC. Oh, jadi yang memprakarsai teman-teman kampus ini. Teman-teman kampus. Iya. Gitu ya, alumni. Ya. Nah, dan memang kita ada agak unik dibandingin dengan relawan yang lain, karena untuk dipilihnya ketum itu kita melalui fit and proper test, gitu ya. Dimana yang terpilih itu adalah saya karena saya tidak pernah beririsan dengan Pak Anies Baswedan. Masya Allah, ini perkenalan secara intelektual ya. Tanpa bertemu tetapi sudah tahu bagaimana kiprahnya. Ya, jadi kita memilihnya itu untuk menjamin bahwa kita itu memilih itu dengan rasional, bukan dengan emosional, dan objektif. Nah itu bisa dibuktikan ya bahwa saya orang Minang, Pak Anies kan orang Jawa, tidak pernah ketemu. Saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Oh, Pak Anies di UGM. Bukan Andalas tapi kan. Bukan, tapi di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2-nya saya di Amerika, tapi di West Coast. Kalau Pak Anies kan di East Coast. Di East Coast ya. Jadi saya dan Pak Anies sampai detik ini alhamdulillah belum pernah bertemu. Insya Allah setelah pulang dari Australia nanti kita ketemu. Bahkan juga belum pernah berkomunikasi, belum pernah ber-WA, tidak ada jejak digitalnya. Jadi sama sekali murni terjamin bahwa saya memilih Pak Anies Baswedan karena rasional dan objektif. Kita akan mulai berkoordinasi karena Nasdem ini memang sudah menyatakan bahwa Anies calon presidennya. Kita akan lebih banyak berkoordinasi ke depan supaya target kita memenangkan semua proses itu bisa berjalan. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin memenangkan Pilpres, tapi juga memenangkan Pilkada. Mahfud MD saat bicara pemilu antar zaman, besok yang akan menang Anies. Dikutip dari News Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD berbicara mengenai pemilu pada zaman Presiden RI kedua Soeharto berkuasa dengan menyinggung para kandidat capres potensial di 2024 termasuk Anies Baswedan. Mahfud MD mengatakan saat zaman Soeharto tidak menggunakan survei dan pemenang sudah diketahui karena pemilu memang direkayasa pada masa itu. Namun beda dengan sekarang. Mahfud MD mengatakan tidak boleh menyalahkan situasi pemilu sekarang saat survei digunakan untuk menilik calon pemenang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Jangan salahkan situasi sekarang. Nih survei, besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo, nggak apa-apa, ungkapnya. Kemudian mantan ketua MK itu menelisik, pada zaman dahulu, pada era Orde Baru yang tidak boleh menggunakan survei untuk menguji elektabilitas calon pemenang, karena Soeharto dan Golkar mutlak harus menang. Survei dulu nggak boleh, besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar, kalau dulu. Sudah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI Birokrasi Golkar, itu yang menentukan pemenang, ungkapnya.
Mahfud MD pun mengungkit tentang cerita yang disampaikannya kepada PDIP tentang Undang-Undang Susunan Duduk Susduk pada masa rezim Soeharto masih berkuasa. Saya kemarin cerita di PDIP, begini saya bilang, itu ada kejadian lucu menurut Undang-Undang Susduk, Susunan Duduk, MPR, DPR, dan DPRD di tahun 1997, ujarnya. Dalam UU itu, DPR terdiri dari 11 fraksi dan harus ada perwakilan 1 orang masing-masing. Namun, pemilu kala itu tidak adil dan Megawati Soekarnoputri belum menjadi pemimpin PDIP dan partainya pun dikerjain. Disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai harus punya minimal 1 orang wakil di dalam fraksi itu. Tiba-tiba karena pemilunya tidak adil, bersemangat nih ucapnya. PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada, masih menjadi bagian dari itu, tapi sudah pecah. PDI dikerjain, tandasnya saat ceramah tarawih dikutip dari YouTube Masjid Kampus UGM Kamis 6 April. Mahfud MD mengatakan saat zaman Soeharto tidak menggunakan survei dan pemenang sudah diketahui karena pemilu memang direkayasa pada masa itu. Namun beda dengan sekarang. Mahfud MD mengatakan tidak boleh menyalahkan situasi pemilu sekarang saat survei digunakan untuk menilik calon pemenang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Jangan salahkan situasi sekarang. Nih survei, besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo, nggak apa-apa, ungkapnya. Survei dulu nggak boleh, besok yang akan menang harus Pak Harto, harus Golkar, kalau dulu. Sudah diatur semua partainya, makanya dulu ada ABG, ABRI Birokrasi Golkar, itu yang menentukan pemenang, ungkapnya. Mahfud MD pun mengungkit tentang cerita yang disampaikannya kepada PDIP tentang Undang-Undang Susunan Duduk Susduk pada masa rezim Soeharto masih berkuasa. Saya kemarin cerita di PDIP, begini saya bilang, itu ada kejadian lucu menurut Undang-Undang Susduk, Susunan Duduk, MPR, DPR, dan DPRD di tahun 1997, ujarnya. Dalam UU itu, DPR terdiri dari 11 fraksi dan harus ada perwakilan 1 orang masing-masing. Namun, pemilu kala itu tidak adil dan Megawati Soekarnoputri belum menjadi pemimpin PDIP dan partainya pun dikerjain. PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada, masih menjadi bagian dari itu, tapi sudah pecah. PDI dikerjain, tandasnya saat ceramah tarawih dikutip dari YouTube Masjid Kampus UGM Kamis 6 April.